Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1375, dia adalah pacarku. Cepat transfer uang itu padaku. Hal pertama yang dilakukan setelah pulang, Johanna Yu memeluk Kang Santang dan berkata, "Besok aku berencana melunasi pinjamannya. Untuk apa kamu menginginkan uang ini?" kata Kang Santang. "Katakan saja kamu berikan atau tidak. Aku saja yang akan membayarnya, kamu tidak perlu pergi ke sana," kata Johanna Yu dengan sungguh-sungguh. "Pasti kuberikan, istriku bilang apa pasti akan aku turuti." Kang San melihat wajah Johanna Yu muram, dan dengan cepat mentransfer uang tersebut kepada Johanna Yu. "Nah begitu dong, hehehe, ambilkan air pencuci kaki." Johanna Yu melihat 800.000 yuan di ponselnya dan sangat gembira, orang bodoh ini sangat penurut, dan keluarga bibi keduanya sangat kaya. Setelah selesai mencuci kaki, Kang Santang tersenyum dan membasuh kaki Johanna Yu, dan akhirnya pergi tidur. Keesokan harinya, segera setelah Kang Santang pergi, Johanna Yu menelepon perusahaan pindah rumah dan membuang semua barang milik Kang Santang. Dan bahkan kunci pintu pun diganti. Saat ini, seorang pria kekar, bertato naga 9 pola, memakai kacamata hitam besar, dan wajahnya juga sangar. "Wanita kecilku, hahaha, kangen aku tidak?" Usai mendorong pintu hingga terbuka, pria itu meraih dada Johanna Yu dengan gembira. "Sebel deh." Johanna Yu memberi Stephen Hao senyum manja dengan desahan. "Kasar sekali, aku sampai dibuat sakit olehmu." Johanna Yu genit dalam pelukan Stephen Hao. "Ayo, sayang, hehehe." Stephen Hao menggendong Johanna Yu, melemparkannya ke tempat tidur besar, merobek piyama seksi Johanna Yu, dan mulai bermain dengannya seperti orang gila. Setelah beberapa pertempuran itu, Johanna Yu berbaring di pelukan Stephen Hao dengan wajah yang menawan. Tok, tok, tok. Ada ketukan yang terdengar sedikit terburu-buru di pintu. Johanna Yu mengerutkan kening. Kang Santang yang sudah kembali, Kalau sudah kembali memangnya kenapa? Bagaimanapun, uangnya sudah ada di tangan kita, aku akan membuat anak ini menjauh mulai sekarang, kalau tidak aku juga pasti akan membunuhnya, hehehehe. Mengenakan celana besarnya, Stephen Hao memeluk Johanna Yu dan bangkit untuk membuka pintu. "Ada apa? Mengapa kunciku tidak berfungsi?" Wajah Kang Santang muram. Benar-benar terjadi kesialan hari ini. Setelah keluar, dia menabrak mobil. Saat pulang, dia tidak bisa membuka pintu dan kunci pintu rusak. Parahnya, "Johanna, kenapa ini? Kenapa kunci pintu ini rusak?" Kang Santang memutarnya untuk waktu yang lama, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tercengang. Johanna Yu dengan pakaian seksi terang-terangan bergantung di atas seorang pria kekar. Saat itu kepala Kang Santang berdengung keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa lelaki ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Apa hubungan keduanya? Mengapa dia memakai pakaian yang sangat sedikit? Kang Santang sama sekali tidak percaya, bagaimana mungkin Johanna bisa terlibat dengan pria ini. Bukankah dia sedang hamil, dan tidak membiarkan dirinya sendiri menyentuhnya? Mengapa kedua orang itu malah bersama sekarang? "Apa yang kamu lakukan, dasar?" Mengetuk dengan keras. "Kamu mengetuk apa?" Stephen Hao memarahi dengan sangat marah. "Johanna, siapa dia?" Kang Santang menatap lemah ke arah Johanna Yu, karena takut pria itu akan memukulinya. "Dia adalah pacarku, Johanna Yu tersenyum. "Bagaimana denganku?" Kang Santang berkata dengan tidak percaya. "Kita sudah putus. Aku sudah membuang semua barangmu ke tempat sampah di luar sana. Kamu bisa pergi ke sana dan mencarinya." Johanna Yu merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah serius. "Johanna, kamu bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Kenapa?
Katakan padaku kenapa. Kang Santang memelototi Johanna Yu dan meraung dengan suara rendah. Kenapa? Tidak mengapa, kamu tidak bisa memberiku kebahagiaan. Mengapa aku harus bersamamu? Kamu pengecut, lihat tubuh kecilmu, bisakah kamu memuaskanku? Bermain denganmu, aku tidak puas. Cih, lain kali jangan datang padaku lagi di masa depan. Kata Johanna Yu ringan. Bagi Kang Santang, ini sama saja dengan 5 badai petir, yang membuatnya sama sekali tidak percaya bahwa dia dan Johanna Yu baru saja baik-baik kemarin. Dan mereka siap untuk menikah dan memiliki anak, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang? Perkataan Johanna Yu penuh dengan ironi, dan menyakiti hati, dan membuat Kang Santang sangat malu. Ia telah menghabiskan banyak pikirannya pada Johanna Yu. Agar bisa bersama Johanna Yu, ia telah melakukan banyak upaya. Bahkan dengan rendah hati mencuci kakinya dan mencuci kaus kakinya bahkan pakaian dalamnya, dan lagi memasak untuknya, dia telah melakukan segalanya untuknya, tetapi pada akhirnya, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Aku menganggapmu sebagai seorang putri, mengapa dirimu meninggalkanku? Mengapa dirimu menduakanku? Mengapa? Sebenarnya mengapa ini? Kang Santang diliputi amarah yang tiada taraf, dan hatinya seperti tersayat pisau. Sang Johanna Yu yang sangat ia cintai, berubah menjadi wanita seperti ini di mata orang lain. Menjadi sangat rendah dan malah bersama lelaki seperti itu, apa yang harus dia lakukan untuk membuatnya berubah pikiran? Johanna, katakan padaku, jika aku melakukan kesalahan, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini, kenapa? Aku tidak terima. Hubungan kita begitu baik, kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang? Apa yang sedang terjadi? Apakah aku membuatmu tidak bahagia? Katakan padaku, bisakah aku mengubahnya? Kang Santang berkata dengan semangat. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia kembali dengan gembira. Dia ternyata malah melihat adegan ini. Di rumahnya sendiri, pria lain muncul, dan bahkan kunci pintunya diganti. Ini terlalu tidak masuk akali bukan? Kang Santang sangat gugup. Ia membeli kue, membeli durian kesukaan Johanna Yu, dan membeli kalung emas, semuanya hanya untuk merayakannya bersama Johanna Yu. Namun pemandangan di hadapannya benar-benar membuatnya bingung. Jangan banyak gaya di sini, Kang Santang, kamu juga tidak berkaca, orang macam apa kamu, sampai aku suka kamu. Kamu lucu sekali, hubungan kita sudah berakhir, aku tidak mau sampai bertemu denganmu, cepat pergi, jangan mempengaruhi suasana hatiku, jika tidak, pacarku pasti tidak senang. Johanna Yu mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu pasti menipuku saja kan? Johanna, kamu hanya ingin mengujiku, pasti begitu bukan? Kang Santang tersenyum terpaksa, berusaha mengurangi rasa canggungnya. Apakah kamu ini sakit jiwa? Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas, kita sudah berakhir, kita berakhir sampai sini saja, oke? Kedepannya jangan datang kepadaku lagi, kamu sangat menyebalkan. Kata Johanna Yu bersemangat. Johanna, aku mohon, beri aku kesempatan lagi, coba kamu bilang, aku melakukan kesalahan apa, demi dirimu, aku bisa mengubah segalanya. Sekarang kita tidak perlu membayar pinjaman bank lagi. Kita punya rumah sendiri. Saat anak kita lahir, kita punya keluarga kecil dengan 3 orang, jadi jangan tinggalkan aku, oke? Johanna, kamu adalah segalanya untukku. Aku mohon padamu Johanna, jangan tinggalkan aku, huhuhu. Wajah Kang Santang pucat dan dia terus menangis. Kamu berlutut bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.